Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang utang pajak. Sebelum membahas tentang pengertian utang pajak, maka harus lebih dulu mengerti apa yang dimaksud dengan pajak dan apa yang dimaksud dengan utang. Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak, baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum untuk melakukan sesuatu prestasi atau untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya adalah, bila pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tidak melakukan hal itu, atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu, maka akan terjadi suatu kontak break, sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak lain di pengadilan. Secara yuridis, dalam hal utang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan debitor yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitor dan kreditor menurut hukum pajak dan hukum perdata berbeda. Perbedaan antara utang pajak dan utang perdata dapat dilihat dari penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang timbulnya utang pajak. Nah, utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tetbestem atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting, yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis, wajib pajak yang bersangkutan, walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Nah, apabila kita lihat dari timbulnya utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu yang pertama ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya tetbestem sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Baik, next yang kedua, dia ada ajaran material. Nah, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan atau tetbestem, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah yang pertama, perbuatan-perbuatan, misalnya pengusaha melakukan impor barang. Kemudian yang kedua, keadaan-keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, peristiwa, misalnya mendapat hadiah undian. Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan. Nah, di sini juga utang pajak mempunyai peranan. Yang pertama, pembayaran atau penagihan pajak. Yang kedua, memasukkan surat keberatan. Dan yang ketiga, penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluarsa, serta menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai timbulnya utang pajak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat utang pajak. Beberapa sifat dari utang pajak adalah yang pertama, dipaksakan. Artinya, sebagaimana sifat dari pajak yaitu pungutan yang dapat dipaksakan. Pengertiannya adalah bahwa pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, utang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktu yang telah ditentukan saat jatuh tempo. Penagihannya dapat dilakukan dengan cara paksa melalui surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pelelangan harta, penanggung pajak melalui kantor lelang negara berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kedua, dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya. Dalam hal ini pengertiannya adalah bahwa utang pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak
maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penagihan pajak dapat menunjuk pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut. Yang ketiga, dapat ditagih seketika. Yang keempat, mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain. Maksudnya yaitu negara melalui utang pajak memiliki hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak di atas utang-utang yang lain. Yang kelima, dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Surat paksa adalah bersifat sekutorial, yaitu dapat dilaksanakan eksekusi tanpa adanya putusan hakim. Eksekusi ini dapat dilaksanakan pada harta dan juga fisik penanggung pajak. Selanjutnya, berakhirnya utang pajak. Utang pajak dapat berakhir karena 5 hal. Adapun 5 hal tersebut diantaranya, yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Nah, pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun yang berjalan. Yang ketiga, penghapusan utang. Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya, wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK 03/2012, yaitu wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, atau wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan. Yang keempat, daluarsa. Nah, daluarsa utang pajak terjadi karena terlampaunya waktu penetapan pajak atau penertiban surat ketetapan pajak maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Nah, daluarsa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan kebebasan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Terakhir, yang kelima, pembebasan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.